tema kita adalah nafas yang maha kuasa. Jadi yang maha kuasa, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nafasnya membuat aku hidup. Sudah tentu saya tidak berani mengarang tema ini sendiri, karena ini sangat luar biasa. Saya memetiknya dari sebuah ayat yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Mari kita akan baca. 1, 2. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Amin. Lihat dua macam tulisan. Roh Allah, nafas. Maksudnya nafasku. Nafasnya membuat aku hidup. Saudara. Jadi ayat yang singkat ini adalah satu history, sejarah. Gimana manusia hidup. Maksudnya hidup membuat aku hidup. Artinya jaya. Bukan cuma asal hidup terlunta-lunta. Asal hidup setengah mati. Asal hidup berkeluh kesah. Tersakiti. Tetapi hidup yang menyenangkan dan jaya. Katakan, bila saya hidup. Dan hidup saya dibuat oleh nafas yang maha kuasa, maka hidup saya luar biasa, pasti jaya dan happy. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara, ini luar biasa. Tahukah saudara di mana letak ayat ini? Kitab Ayub. Kitab Ayub adalah kitab pertama yang ditulis oleh Musa sebelum Musa menulis kitab Kejadian. Hebat sekali. Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, Musa menuliskan pada mulanya adalah Roh Allah. Dan bumi ini gelap, bercampur baur, dalam bahasa Inggris katakan chaos, hancur, broken, antara zat padat, zat cair, gas, temperatur tidak karu-karuan, mulek-mulek tidak karu-karuan. Ya saudara, itu namanya chaos. Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atasnya. Nah, Roh Allah yang disebutkan ini dalam Kejadian pasal 1, saudara, ini sudah dikenal di dalam kisah Ayub. Jadi kitab Ayub ditulis lebih dulu daripada kitab Kejadian. Saudara, menekankan mengenai soal pekerjaan Roh Allah. Nah, Roh Allah telah membuat aku. Jadi kita ini dibikin oleh Roh Allah. Katakan, saya dibikin dan dibentuk oleh Roh Allah. Saya dihidupi oleh nafas Allah. Komplit sekali ini ya saudara, komplit sekali. Dia tidak sedang membuat robot yang tidak ada nafasnya, tapi bisa mekanis, ya, secara otomatis, secara luar biasa, dengan intelektualitas, visual intellectuality, dia bisa melakukan apa aja. Dia bisa memikirkan sendiri. Kalau disuruh main skak, catur, dia bisa menang. Nggak ada di balik layar yang remote sama dia. Nggak, itu mainan anak bayi. Kalau dia robot bisa sendiri, mikir sendiri. Kita tidak seperti robot. Kita mempunyai nafas yang maha kuasa. Jadi di dalam tubuh yang dibikin oleh Roh Allah ini ada nafasnya dia lagi. Jadi kita ada ciptaan yang komplit, ciptaan yang paripurna, yang mempunyai kuasa dan gairah ilahi di dalam hidup kita. Ketika saya dan Anda sakit, ingat ayat ini. Aku badannya bisa sakit. Aku hatinya bisa tersakitin. Aku pikirannya bisa kacau. Tapi aku mesti ingat. Kalau aku masih nafas. Kalau aku masih bernafas. Menghirup. Menghembus. Aku harus bersyukur. Karena aku dihidupi oleh yang maha kuasa. Aku bersyukur. Karena aku masih ada. Untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku, untuk cucuku, untuk orang tuaku, untuk kakak adikku, untuk gerejaku,
untuk jiwa-jiwa yang lain di dalam MK, untuk masa depan mereka dan aku, untuk rencana Allah dan perjanjiannya digenapkan dalam hidupku. Aku harus bersyukur nafas ini diberikan oleh Dia supaya aku hidup. Haleluya. Para kekasih, jadi saya bisa simpulkan bersama Anda. Yang pertama, dimulai dari Roh Allah. Katakan, dimulai dari Roh Allah. Yang harus menjadi nafasku, sehingga membuat aku hidup. Ya, satu ayat yang pendek. Inilah kronologisnya, inilah riwayat chemistry-nya, sejarahnya. Yaitu dimulai dari Roh Allah yang membuat aku. Eksistensi tubuhku ini, semua keadaanku ini dibikin oleh Roh Allah. Persis seperti Kejadian 1 ayat 1. Saudara, hanya Roh Allah yang membuat semuanya menjadi settle down, menjadi bagus semuanya, tertata, terang sendiri, gelap sendiri, daratan sendiri, air sendiri, udara sendiri. Saudara, dan kemudian Dia menciptakan binatang yang di darat, binatang yang di udara, binatang yang di air. Setelah Roh Allah membentuk. Kalau dari ilustrasi ini, saya dan Anda mendapat satu kesimpulan. Oh, kalau begitu, kalau aku kacau balau, aku lagi galau, aku lagi tidak karu-karuan, aku lagi chaos dan berantakan, aku harus minta Roh Allah. Roh Allah harus mengatur. Kalau aku salah jalan, kalau aku kejeglong, kalau aku sudah kadung, terlanjur, dihancurkan atau terhancurkan, aku harus menadahkan tanganku. Karena Dia sudah membentuk aku. Aku harus minta Dia turun tangan lagi untuk menjadikan aku utuh, baik dan happy dan jaya. Betapa pentingnya Roh Kudus. Supaya saya dan saudara berteriak kepadanya. Supaya kita diutuhkan kembali. Kelemahan, kekalahan, keberantakan kita, kekacauan, kegalauan, chaos kita. If you do your prayer to ask the Holy Spirit in your life, then you get the living Spirit of God in your life. So that you can live whatever the best from God, as His plan will be happen in your life. Kalau saya dan saudara tidak meminta kepadanya, maka saya dan saudara tidak bisa mendapatkan rancangannya. Kita sudah dibentuk, berhenti sampai di sana. Itu sebab kita hidup susah banget. Doa sulit dijawab, mujizat nyaris belum pernah kita alami. Apa maksud aku hidup? Aku hidup adalah sesuatu yang hebat. Bukan cuma aku bisa bergerak. Ya, otot-otot masih bekerja, syaraf masih bagus. Tekanan darah dan semua, massa tulang bagus. Berat badan ideal, otak masih encer, tidak pelupa dan pikun. Bukan cuma itu aku hidup. Aku hidup karena nafas Tuhan, berarti sisa umur hidupku. Katakan, sisa umur hidup saya menyenangkan Bapa dan menyenangkan saya. Jangan lupa, kalau Anda dan saya menyenangkan Bapa, kita disenangkan. Jangan lupakan hal itu. Seringkali saya katakan, dari anak-anak remaja, anak muda yang sudah mulai memikirkan tentang masa depannya, bagus, engkau nyadar, tetapi engkau tidak cukup nyadar aja. Orang tuamu kuat, tidak cukup duit orang tuamu untuk bikin kau hebat. Engkau membutuhkan Roh Kudus, sehingga engkau tidak punya uang sekalipun. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, semuanya dikerjakan oleh Tuhan. Istimewa. Sebab anak-anak Tuhan, dengan pendahuluan ini, saya ingin mengajak Anda untuk meresapi tentang satu hal yang penting ini. Kenapa sih Kitab Ayub ada perkataan demikian? Ya, saya ingin saudara membuka bersama. Ya, yang pertama itu terdapat di dalam Kitab Ayub pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2. Tolong dibuka pada Alkitab saudara.
Temanya ya, judulnya kata-kata Elihu. Saudara, Ayub di satu pihak sedang rudeng, sedang hancur. Datang 3 kawannya. Yang pertama namanya paling tua Elifas. Kemudian nomor 2 Sofar. Ya, jangan bilang wah terlalu jauh, so far ya. Tapi ini so far biasa ya. Dan yang ketiga paling muda namanya Elihu. Jadi dari perdebatan mereka 3 orang melawan 1, karena si 1 ini yang namanya Ayub ini kekasih Tuhan, orang yang begitu saleh dan taat kepada Tuhan, mulai berontak. Sehingga 3 temannya datang memberi nasihat. Ayub, kamu gak boleh berontak ya. Kamu harus nurut. Ya, kamu cuma omong aja, gampang. Ayubnya marah. Kalian cuma bicara aja. Kamu coba ngalami seperti aku. Kamu akan marah kepada Tuhan. Saudara, dari 3 temannya ini, Elifas, Sofar, dan Elihu. Kata Alkitab, Elihu yang paling muda banyak berdiam diri. Tetapi ketika dia mendengar perkataan-perkataan seniornya ini, Ayub ini, dan juga temannya satu pihak, satu kelompok, 3 serangkai ini, yaitu Elifas dan Sofar, kata-katanya sudah melenceng dari firman. Dituliskan, dia marah dan tidak terima. Dia membela kebenaran Tuhan walaupun dia paling muda. Coba kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. 1, 2. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Amin. Para kekasih, coba lihat. Dia sudah menahan diri karena dia tahu etika. Ya, biar yang tua-tua bicara. Tapi kali ini ketika Ayub bicara kelewatan, dia marah kepada Ayub. Saudara, apa perkataan daripada Elihu? Sampai disambung pada fase yang ke-33. Ya saudara, Elihu Elihu menyatakan dalam satu deklarasi yang kita baca tadi, ayat 4 tadi, bahwa aku ini dibuat oleh Roh Allah. Ayub sekaligus dia mencela yang satu pihak sama dia. Elifas, Sofar, Ayub, aku paling muda, tapi aku kasih tahu kalian, aku dibikin oleh Roh Allah. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Yang lainnya cep, semua menundukkan kepala. Karena perkataan Elihu ini luar biasa. Saudara, itu sebab dia memberanikan diri dan dia marah kepada Ayub walaupun jauh lebih tua Ayub ini. Dulunya lebih kaya orang terkaya di kawasan tersebut. Saudara, kira-kira di daerah Asia, seluruh Asia cuma Ayub yang paling kaya. Dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Sekarang Elihu tidak bisa tahan. Dan dia membuat satu deklarasi yang kita baca tadi. Fase 33 ayat 4. Jadi saudara tahu kronologisnya. Kenapa saya oleh Roh Kudus diberikan ayat ini. Supaya kita bisa tahu bahwa ada pertentangan tentang kebijaksanaan dan kebijakan Allah. Kalau itu terjadi dan kita merasa ini negatif, kita ini cenderung marah, gak terima, membandingkan, kenapa kamu kok tidak? Kenapa jatuh sama aku? Tuhan tidak adil. Padahal aku ini kurang apa? Saben hari, kata Ayub, aku menyembelih 1 ekor anak lembu jantan putih mulus umur 1 tahun. Saben hari. Kalau anak-anakku berpesta, sepanjang malam, besoknya aku datang ke rumah mereka dan aku menyembelih 1 ekor anak sapi putih tanpa cacat umur 1 tahun.
Aku memohonkan ampun, siapa tahu tadi malam di dalam pesta anak-anakku berbuat salah dan dosa. Aku berkorban ini tidak kurang-kurang sama Tuhan. Aku berkorban kayak air mengalir kepada Tuhan. Sekarang dari antara kita semua, aku paling cilaka, kata Ayub. Itu sebab aku protes. Mendengar ini Elihu yang paling muda tidak bisa tahan. Saudara, sepertinya Elihu menyindir, kamu itu dibikin oleh iblis. Bukan oleh roh Allah, roh iblis yang bikin kamu. Dan yang membuat kamu hidup adalah nafas iblis, Ayub. Saudara, jadi kronologisnya apa sebab Elihu mengeluarkan kata-kata yang tajam ini? Ya, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Supaya ini saya angkat dari zaman sangat kuno sekali. Saudara, sangat lama. Supaya saudara pada zaman modern, saya dan Anda membuat satu declaration, satu pernyataan bahwa aku dibuat oleh roh Allah. Amin. Aku dibuat oleh roh Allah. Jadi kalau aku bisa lahir dari kandungan ibuku dan aku selamat dalam proses bersalin, sampai dengan saat ini aku masih hidup, aku harus merendahkan diriku kepadanya. Karena dia sudah membuat aku. Itu sebab aku bisa bertahan hanya oleh karena, kata Elihu, oleh karena nafas yang maha kuasa. Kalau hari ini, istimewa sore nanti, kita datang kembali di hadiratnya dan kita mengingat janji dari Tuhan. Aku bukan cuma membuat engkau, tapi aku menghidupi engkau. Supaya engkau tidak hidup kayak orang mati, hidup kayak orang tidak karu-karuan. Supaya engkau hidup dan menikmati sisa umur hidupmu dengan segala equipment, perlengkapanku. Sehingga kamu bisa naik tinggi, kamu bisa menyelam begitu dalam, kamu bisa berjalan dan berlari begitu jauh. Bahkan kamu bisa terbang melayang dengan sayap Raja Waliku. Maka saya dan Anda akan sangat kepingin untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Harta benda saudara tidak akan memuaskan. Jumlah uang dan keberhasilan saudara tidak akan membuat saudara menjadi happy. Engkau hanya akan happy, engkau hanya akan jaya kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Angkat dua tangan saudara. Ya Allah Roh Kudus, tolong bantu saya, penuhilah hati saya dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena Engkau akan melakukan pekerjaan yang besar setelah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, ini luar biasa ya. Realitanya aku dihidupi oleh Roh Allah. Itu apa realitanya? Apakah sekedar teologi? Ditulis di sini buku yang tebel ini isinya 66 nama, 66 subjudul, dibendel menjadi satu, tebel banget ya. Ditulis judulnya ALKITAB. Saudara, apakah hanya untuk di sini? Tidak. Untuk saudara rasakan. Katakan, untuk saya nikmati. Jiwa dan roh saya tegar dan berkemenangan. Jasmani materiku diberkati dengan mujizat. Saudara percaya? Ulangi sekali lagi. Jiwa rohku tegar dan berkemenangan. Jasmani materiku diberkati dengan mujizat. Haleluya. Saya yakinkan Anda
Ini namanya aku dihidupi oleh nafas yang maha kuasa. Jasmani rohaniku, jiwa rohku. Hebat sekali. Aku boleh mempunyai sesuatu kekuatan. Anak-anak muda berkata, di masa muda remajaku, suami istri, pasangan suami istri masih setengah umur, aku juga bisa menikmati di pertengahan umur. Yang sudah sepuh bisa mengatakan, aku tidak khawatir, walau sudah tua, aku akan dibikin luar biasa. Para kekasih, segera kita akan masuk pada bagian yang pertama. Realita aku dihidupi oleh roh Allah. Dan saya tidak akan lama, saudara. Yang pertama adalah jiwa rohku tegar. Katakan, jiwa roh saya harus tegar dan berkemenangan. Amin. Menjadi tegar, apakah dia? 1 Samuel 10 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Para kekasih, kita akan baca bersama. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Kepada siapa ayat luar biasa ini diberikan? Seorang pemuda, walaupun dia masih muda, tapi dia punya badan itu tinggi besar, bagus sekali, cakep sekali. Alkitab mengatakan, kalau dia berdiri, walaupun dia masih muda, itu masih bisa lagi lebih tinggi. Maka orang-orang Israel yang paling tinggi itu cuma sampai di pundaknya. Dia leher dan kepala lebih tinggi lagi. 1, 2. Ya, kira-kira 35 cm lebih tinggi daripada orang-orang tertingginya Israel. Siapa namanya? Saul. Seorang penggembala. Saudara, Saul ini dipercaya beberapa ekor kambing domba oleh ayahnya untuk menggembalakan. Satu hari hilang semua kambing dombanya. Wah, dia tidak berani pulang. Dia datang kepada Nabi Samuel dan dia minta didoakan. Aku tidak berani pulang. Ayahku bukan orang kaya, orang miskin. Kalau aku pulang, aku tidak bawa harta ayahku, pasti aku dihukum. Saudara, Samuel berkata, kamu berjalan. Nanti kamu akan ketemu serombongan nabi. Serombongan apa? Loh, apa hubungannya? Aku ingin ketemu serombongan kambing dan domba. Nah, itu punya aku. Tapi Nabi Samuel berkata, dan kamu akan ketemu dengan serombongan nabi yang sedang bernubuat. Sedang apa? Ya, sedang bernubuat. Kamu ikuti, Saul. Dan kamu akan bernubuat dengan nabi-nabi. Wah, bergairah dia. Aku nabi. Samuel mengatakan, aku harus masuk dalam kelompok ini. Dan aku akan bernubuat seperti nabi. Wah, aku diangkat dong. Dari tukang angon ke gembala, pekerjaan yang paling hina, menjadi seperti nabi. Kemana Nabi Samuel? Ini jalan terus saja, kamu akan ketemu. Sampai dia lupa bahwa dia itu sedang mencari kambing dombanya. Kenapa? Karena dia sangat antusias. Aku bakal kepenuhan roh Allah bersama para nabi. Dan Nabi Samuel mengatakan, aku akan menjadi manusia yang lain. Gak apa-apa deh, aku kehilangan sekelompok kambing dombaku. Kalau aku menemukan itu pun, aku seperti manusia yang lama. Tapi kalau aku tidak menemukan sekalipun, aku menemukan kepenuhan Roh Kudus. Aku menjadi manusia yang lain. Ini dia bakal mengubah nasibku. Masih muda jadi tukang gembala, tukang angon.
Aku percaya kalau aku diurapi dengan roh Allah, nasibku berubah menjadi luar biasa. Amin. Siapa yang percaya, lambaikan tangan saudara. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa karena kami percaya kepada perkataan ini. Dan kami minta perkataan ini terjadi kepada kami. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Kamu akan menjadi manusia lain. Dan apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, kalau saudara mempunyai satu niatan kerinduan, Tuhan saya harus mendapatkan. Saudara, engkau harus memilahkan kira-kira apa yang kau mau cari nomor satu. Kambing domba musal, ya itu memang harta yang besar buat orang tuamu, oke. Kamu tidak berani pulang kalau nggak bawa itu. Tetapi apa Saul? Sekarang aku menawarkan, kata Samuel. Kamu boleh mencari. Sudah tentu aku akan kasih tahu deh. Aku nabi, aku ngerti di depanmu ada apa. Di mana letak sekawanan dombamu itu hilang di mana. Akhirnya juga ketemu. Atas perintah daripada Nabi Samuel ketemu juga. Tetapi Saul, kamu pertimbangkan. Kamu mau tak kasih tahu. Kamu ketemu kambing dombamu. Stop sampai di sana. Kamu manusia yang lama. Kamu tukang angon yang masih muda. Malu-maluin deh. Memangnya kamu nasibnya sudah mentok. Atau kamu akan kepenuhan Roh Kudus. Kalau kamu menerima kepenuhan Roh Kudus bersama dengan para nabi, kamu ada pada pergaulan Roh Allah, dan kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menjadi manusia lain. Manusia yang hebat, penuh dengan Roh Tuhan. Yang kalau kamu menemukan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, pasti berhasil. Wow. Sebab Allah menyertai engkau. Karena engkau penuh Roh Kudus. Saudara, mau pilih yang mana? Mendapatkan kehilangan saudara, materi, atau mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Engkau dapat kepenuhan Roh Kudus, engkau jalan terus. Apa saja yang dipegang ibu mendapatkan ide dari Tuhan. Wah iya, aku bisa bikin dari sisa-sisa kain ini, atau dari satu kerajinan tangan, atau aku bisa memasak, atau aku bisa menggoreng, atau aku bisa menjahit, atau aku bisa apa? Aku bisa berdagang. Bapak juga demikian, walaupun sudah berusia tua, anak-anak masih muda juga. Apa saja yang didapatkan oleh tangan saudara akan menjadi berkat, beruntung. Ayo angkat tangan saudara macam begini. Tangan kanan. Ya. Tuhan Yesus, berdasarkan janji firman, saya menadahkan tangan saya. Di dalam nama Yesus. Apa saja yang didapat oleh tangan saya, yang saya kerjakan, akan berhasil membawa keberuntungan dalam nama Yesus. Terjadi pada saya karena saya kepenuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Para kekasih yang akan pulang dengan menerima yang luar biasa. Pilihlah ini, jangan salah memilih. Diberkatilah engkau yang telah menerima firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.